Indonesia. Welcome to Indonesia. Ya, karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Pepres dari presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Dan kembali ya, saya ingatkan, jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita. Demi lolos Piala Dunia Ula Romeni dijamin debut lawan Australia, Erick Thohir konfirmasi percepat naturalisasi. Fun there, but it was also good to see if you have like a normal job, like how life is then, because you never know if you're gonna make it, and so it made me think different about money, of course. Bermain bagus hingga dipuji sang kakak, netizen memohon agar Eliano Reijnders dimainkan di kualifikasi Pildun. Demi lolos Piala Dunia Ula Romeni dijamin debut lawan Australia, Erick Thohir konfirmasi percepat naturalisasi. Demi lolos Piala Dunia 2026, proses naturalisasi satu pemain diaspora yang diprediksi jadi kunci kemenangan akan rampung pada tahun depan, tepatnya 2025. Ya benar, proses alih kewarganegaraan Ula Romeni sudah ditargetkan rampung pada Maret 2025. Dan dijamin debut saat melawan Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut juga sudah sesuai konfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang membuat jadwal prioritas demi mempercepat naturalisasi striker FC Utrecht tersebut. Mengapa dipercepat? Sebab, kehadiran Romeni dibutuhkan untuk menajamkan lini depan, sehingga bisa berdampak besar dalam kemenangan Indonesia melawan Australia atau Bahrain nanti. Pada tahun 2025, Indonesia akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Pildun 2026, yang hanya tersisa 4 permainan lagi. Dan, sisa 4 laga itu skuad Garuda ditargetkan membawa 2 kemenangan. Jikalau bisa meraih 2 kemenangan, maka hal tersebut akan memperbesar peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menempati posisi ketiga atau setidaknya kedua. Namun, kehadiran Ula Romeni diprediksi bisa menambah peluang tim Merah Putih untuk menang melawan Australia, sebab lini depan semakin berubah dari pertemuan sebelumnya. Semisal anak asuh Shin Tae-yong menang melawan tim Kanguru, lalu dilanjutkan menang melawan Bahrain dan Cina, tentu hal tersebut membuat pundi-pundi poin semakin banyak hingga lolos ke Piala Dunia 2026. Ula, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas mulai bulan Maret. Kemarin, setelah pertandingan saya ketemu Ula, di luar dari kebiasaan saya, ujar Erick Thohir. Dia, Ula Romeni, bilang, yakin saya akan bisa membuat perubahan buat timnas Indonesia, lanjut Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN tersebut. Tinggal nanti bagaimana komposisi tim semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa kita sudah memperkuat timnas dengan baik, katanya. Dengan pernyataan di atas, berarti sinyal naturalisasi Romeni memang bisa selesai tepat waktu. Yang jelas agar striker FC Utrecht ini bisa turun membela Garuda saat melawan Australia nanti. Belum lagi, apabila proses naturalisasi salah satu pemain sudah dikonfirmasi oleh Erick Thohir untuk dipercepat, maka hal tersebut akan menjadi kenyataan. Contohnya saja seperti proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, yang dipercepat sehingga kedua pemain keturunan ini bisa turun membela Indonesia saat melawan Bahrain.
Sementara itu, proses naturalisasi Kevin Dix juga termasuk dipercepat, lantaran bek FC Copenhagen ini sudah ditargetkan oleh Erick Thohir untuk bisa turun melawan Jepang, dan hal itu terbukti nyata. Jadi, urusan naturalisasi Ula Romeni yang dipercepat, tentu bukanlah hal mustahil bagi PSSI. Erick Thohir sebagai ketua umum pasti akan bekerja keras demi Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Kehadiran Ula Romeni memang disiapkan pada saat Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, pasalnya striker 24 tahun ini merupakan kartu as terakhir bagi skuad Garuda. Bermain bagus hingga dipuji sang kakak, netizen memohon agar Eliano Reijnders dimainkan di kualifikasi Pildun. Eliano Reijnders kini kembali menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini telah menunjukkan performa impresif di level klub bersama PEC Zwolle, dengan catatan 100 penampilan yang memukau. Reijnders dikenal sebagai gelandang serba bisa dengan kemampuan distribusi bola yang luar biasa, menjadikannya salah satu pemain terbaik di klubnya musim ini. Dalam karirnya bersama PEC Zwolle, Reijnders bukan hanya konsisten, tetapi juga menjadi pusat permainan tim. Rating 7,5 yang ia raih musim ini adalah bukti nyata kualitasnya sebagai gelandang modern. Ia mampu mengatur ritme permainan, memberikan umpan-umpan akurat, dan membaca permainan dengan cerdas. Kemampuannya ini membuat banyak pihak menilai bahwa Eliano seharusnya menjadi bagian integral timnas Indonesia, terutama saat menghadapi laga penting melawan Australia pada 20 Maret mendatang di kualifikasi Piala Dunia. Pujian juga datang dari keluarganya, khususnya sang kakak yang tak lain adalah Tijjani Reijnders, gelandang AC Milan. Dalam beberapa wawancara, Tijjani mengungkapkan kebanggaannya terhadap Eliano. Dia, Eliano, adalah teman terbaik saya, kami berbagi segalanya, dan kami mengobrol setiap hari, ujar Tijjani. Sejak kecil, kami selalu bermain sepak bola bersama. Kami sering bergantian menjadi kiper dan mencoba berbagai tantangan menembak bola. Saya bahkan memiliki jersey adik saya dari PEC Zwolle. Tidak hanya itu, Tijjani juga menjelaskan bagaimana keluarga mereka memiliki perpaduan budaya Belanda dan Indonesia yang kuat. Ibu kami orang Indonesia dan ayah kami orang Belanda. Kami tumbuh dengan pengaruh kedua budaya tersebut, yang membentuk kami menjadi seperti sekarang ini. Tijjani juga mengungkapkan bahwa nilai-nilai kerendahan hati dari budaya Belanda dan kebanggaan atas pencapaian dari budaya Indonesia selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Penampilan gemilang Eliano di level klub membuat banyak penggemar berharap ia diberikan kesempatan lebih banyak di timnas Indonesia. Komentar-komentar di media sosial menunjukkan betapa besar dukungan publik untuk pemain muda ini. Bahkan ada netizen memohon agar Eliano Reijnders dimainkan di kualifikasi Pildun mendatang. Pemain selincah ini dicoret, malah milih camat timnas, tulis salah satu netizen. Pemain sebagus ini kalah sama pemain lempar lembing, sama pemain gerusak-gerusuk gak jelas, sindir netizen lain. Semoga Eliano tidak dicadangkan dan bermain full lawan Australia, tulis netizen yang berharap Eliano dapat dimainkan lawan Australia. Tak sedikit pula yang menyentil keputusan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, yang dinilai kurang memberikan peluang bagi Eliano untuk unjuk gigi di laga-laga penting. Hingga saat ini, Shin Tae-yong belum memberikan sinyal kuat bahwa Eliano akan menjadi bagian dari starting 11 melawan Australia. Akankah Eliano dipanggil dan bisa bermain penuh lawan Australia, atau justru sebaliknya ia tetap duduk di bangku cadangan hingga pertandingan usai?